Maharaja Kebab Sampler. Lihat nih sahabat The Eye. Wah, hijaunya seger, berbodi banget, moist, juicy, seger mintnya. Harus banget dicoba di sini. Panir. Cuman ini dibakar juga jadi smokiness, cheesiness. Udah menang ini, udah menang. Wah, ini namanya masala dosa. Jadi dalamnya tuh bolong dan dalamnya ada isiannya yang aku belum tahu apa. Kita coba yuk. Rempahnya terasa banget, rich, terus dapat teksturnya juga. Kita coba isiannya dulu. Dan rempah-rempahnya itu lebih ke seger ya, tapi yang ini nyegerin gitu. Sahabatnya kalau kesini wajib banget masala dosa. Dosa kalau nggak order. Sahabat The Eye and welcome to Bandung. Kembali lagi di Cerita dan Rasa. Makan enak, makan sehat. Yeay! Nah, hari ini aku lagi ada di satu tempat yang adalah surga makanan India di Bandung. Dan dia ada opsi vegetariannya. Namanya Spice Affair. Katanya dia itu dari appetizer, main course, dan dessert dia akan bermain sama spices. Tapi jangan khawatir, rempah-rempahnya ini akan masuk ke lidah Indonesia. Jadi bagi sahabat The Eye yang suka makanan India kayak saya, atau yang ragu sama makanan India, katanya sih pasti cocok. Yuk kita langsung buktiin aja, cocoknya kayak gimana sih? Yuk! Makanan yang disiapkan ini namanya Maharaja Kebab Sampler Non-Veg. Maharaja Kebab Sampler. Kebab Sampler vegetable. Wow. Untuk nama makanannya ada cauliflower, panir, potato, ladyfinger, mixed veg, dan mint harabara. Oh, ini mint harabara. Untuk dulunya nasi mango. Oh, mango lassi. Wah, segar banget. Terima kasih ya. Sahabat The Eye, banyak sekali. Ternyata kita bukan cuma dapat satu macam untuk appetizernya, tapi banyak macam karena ini modelnya sampler. Jadi namanya tadi Maharaja Kebab Sampler. Plus di sini juga ada nih mango lassi yang bikin seger banget. Wah, pertama kita mau bedah dulu nih tadi. Wow, Maharaja namanya aja Maharaja ya udah kayak sultan banget nih dikasihnya. Plus ada jeruk nipisnya juga, dia bikin wah seger tapi berempah banget. Nah, di sini ada macam-macam nih, ada cauliflower, ada okra, terus ada mint harabara juga, terus ada shish kebab juga. Banyak banget, terus ada kentang juga. Wah, ini cobanya dari mana ya sahabat The Eye? Coba kita coba satu-satu ya. Wow. Nah, yang pertama mango lassi dulu nih. Wah, aku tuh suka banget deh mango lassi. Baunya itu dia creamy tapi seger. Coba ya, kita cobain. Wah, creamy, tapi creaminya nih yogurt. Jadi dia itu asam-asam, sepet, seger, nggak bikin enek sama sekali, dan cherry. Rasa sultan sahabat The Eye hari ini ya. Udah minumannya kayak gini, platingnya seperti ini. Sahabat The Eye, kita cucurin dulu sama jeruk nipis ya. Wow, semuanya dong. Karena kalau kita ada spice atau spicy itu harus di cut down sama acid ya, supaya kita nggak enak makannya, jadi tetap seger. Oke, harabara time. Lihat nih sahabat The Eye. Wah, hijaunya seger. Wah, dia itu berbodi banget, moist, juicy, dan
seger mintnya. Yang kedua sahabat The Eye, ini adalah salah satu sayur favorit aku. Kalau sahabat The Eye sering nonton Cerita dan Rasa udah pasti tahu nih. Okra. Okra ini banyak banget di Spanyol sebetulnya ya. Tapi sering juga sih dibuat pengganti protein hewani ya. Karena dia tuh rasanya tuh gurih, bertekstur, crunchy di luar. Kita mau lihat nih yang ini kayak gimana. Dari warnanya juga udah menarik banget. Wow, rempahnya masuk nyerap sampai ke dalam. Dalamnya tuh juicy, dia tuh teksturnya itu mirip banget sama ini ya, kayak eggplant, jadi zucchini, mirip terong gitu. Tapi ini kalau masaknya nggak bener, pasti berlendir. Ini pas banget. Selanjutnya sahabat The Eye, ini yang harus banget dicoba di sini. Panir. Panir ini kalau bahasa Inggrisnya cottage cheese ya. Tapi udah kangen banget sama panir ini. Ini keju, kalau di India biasanya dia suka digoreng juga gitu, dibakar gitu. Nggak cuman dilelehin kayak di Indonesia ya, lihat. Bentuknya kayak tahu. Padahal bukan tahu. Kita coba ya kejunya. Pecinta keju, kudu mesti harus nyobain. Wah, sahabat The Eye. Wah, udah menang ini, udah menang. Dan aku denger katanya ini restoran bikin sendiri loh panirnya. Nggak gampang, karena kalau bikin keju tuh harus penuh kesabaran ya. Di satu persatu supaya sampai dia curdle banget pakai acid. Cuman ini dibakar juga jadi smokiness, cheesiness. Tapi cheesy-nya tuh nggak enak, nggak kayak mozzarella. Dia tuh mirip keju feta. Dia mirip banget sama kayak ricotta gitu ya. Jadi yang lebih soft, lebih mirip sama yogurt, tapi padat. Selanjutnya, di sini ada yang paling jumbo, gedenya luar biasa. Tadi saya kira ayam, tapi ternyata ini kentang. Kentangnya besar banget nih. Berapa buah kentang dimasukin sini sahabat The Eye? Ini maharaja sekali ya, melimpah sekali. Dan seperti biasa lihat chartnya. Tadi sempat ngintip di dapur, dia tuh masaknya di dalam kayak tandor gitu ya. Bentuknya tuh kayak gua, tapi kayak kuali gitu dalamnya. Dan dia tuh kalau dimasukin, apinya, wah, nyentrong banget keluarnya. Tapi nggak bikin overcook. Buktinya pas ditusuk, masih soft dia. Luarnya, lihat aja warnanya kayak gini. Wow. Sekali lagi sahabat Eye. Rempah-rempahnya dapat banget. Ini nggak terlalu pedes ya sahabat Eye. Mungkin lihat, merah banget. Enggak, ini tuh rasanya lebih kayak paprika. Dia lebih kayak peppercorn kayak gitu ya. Jadi cocok banget buat lidah Indonesia. Yang terakhir, ini shish kebab. Ini bukan telur gulung ya sahabat Eye, mirip. Tapi dalamnya ada sayur-sayurannya. Jadi dapat protein, dapat seratnya juga. Penasaran sahabat Eye dalamnya kayak gimana ya? Oh. Aku kira telur sahabat Eye. Ternyata bukan. Sama sekali bukan. Ini mirip apa tahu nggak sahabat Eye? Sate lilit. Tapi sate lilitnya yang berempah India dan dalamnya tuh ada macam-macam. Aku lihat ada wortel, terus aku lihat ada sayur-sayuran lainnya, ada bawang bombaynya. Dan enaknya potongannya tuh kecil-kecil. Jadi manis dari wortelnya itu kerasa. Dia berpadu banget sama rempah-rempahnya yang ada di sini. Nikmat banget sih. Mirip sate lilit, tapi dia gurih, penuh sayuran, kayak perkedel juga, kayak falafel dicampur jadi satu. Nikmat banget. Sahabat The Eye, setelah ini kita mau explore makanan yang lebih banyak lagi. Main course-nya, sahabat The Eye, pasti kepingin langsung semuanya. Tadi aku udah lihat-lihat di dapur dimasak. Aku pingin banget cepet ngerasain main course-nya. Tapi sebelumnya, kita minum dulu yuk. Spicesnya lumayan sahabat The Eye, mantep.
Sahabat Daai, banyak banget kan makanannya udah tersedia di meja kita, udah berasa sultan aja nggak sih? Yang pertama yang paling Sahabat Daai pasti catch attention adalah ini nih, besar banget. Susah kan dapetin makanan ini di mana-mana. Nih, lihat nih. Wah, ini namanya masalah dosa. Gampang ya ngingetin namanya ya. Masalah siapa? Masalah kalau kita nggak makan nih Sahabat Daai. Ini harus wajib kita cobain nih. Nih, masalah kita kalau kita nggak habisin juga. Hayo loh. Nih, lihat ya. Udah kayak segede bayi nih. Tapi yang paling asik nih Sahabat Daai, mungkin tadi nggak lihat nih. Nih, dia tuh kayak teropong ya. Jadi dalamnya tuh bolong. Dan dalamnya ada isiannya yang aku belum tahu apa. Surprise. Coba kita mau bedah dulu ya. Ini bisa dirobek. Sebelum kita spill surprise-nya apa, kita robek dulu nih. Kita pingin cocol-cocol. Ini ada macam-macam nih. Mirip sambal ya. Tapi namanya bukan sambal. Namanya sambar. Nah, PR. Katanya di menunya, katanya ini dalamnya tuh terong ya. Oke, kita cobain yuk. Wow, lezat banget. Rempahnya kerasa banget, rich, terus dapat teksturnya juga. Wah, nikmat sih. Kita coba isiannya dulu. Kayak bumbu acar kuning, tapi pasti bukan. Ini bukan Indonesian, ini Indian. Oh, mashed potato. Tapi aku sukanya kentangnya ini dia nggak hancur banget. Dia masih ada teksturnya dikit, jadi makannya masih ada asiknya. Dan rempah-rempahnya itu lebih ke segar ya. Kalau yang tadi mungkin lebih deep, rich, kompleks. Tapi yang ini nyegerin gitu. Jadi harusnya sih, ini makanan India ini banyak tips cara memakan ya. Tips cara memakannya kita ambil, kita cocolin. Karena orang India tuh suka yang kaya, rich, kompleks ya. Kita harus campur kiri kanan Sahabat Daai biar asik ya. Ini baru Sahabat Daai, dicampur enak banget. Sahabat Daai kalau kesini wajib banget masalah dosa. Dosa kalau nggak order. Sahabat Daai kalau nggak pernah jarang makan Indian, mereka tuh banyak banget roti dan cocolan, percocolan. Contohnya, di sini ada naan. Nih aku kasih lihat ya. Tuh. Wah, flaky banget tuh kalau dirobek, dia tuh lapisannya tuh kerobeknya atas sama bawah terpisah tuh, lihat. Wah. Dan ini kita mau cocol sama palak panir. Di sini ada palak panir Sahabat Daai. Palak panir ini adalah bayam sama apa ya? Kita coba gali ya, isinya ada apa aja. Biasanya palak panir tuh ada kejunya, yang tadi kita makan buat appetizer tuh. Panir, namanya aja palak panir, ada panirnya dong, keju panir. Terus banyak ya, aku ngambilnya, mantap nih. Favorit Sahabat Daai, favorit banget. Tapi aku belum dapat panirnya, sebentar. Harus dicari. Yes! Oh, panirnya dibentuk kotak-kotak kayak gini. Tuh, lihat Sahabat Daai. Aku gigit ya biar kelihatan. Wow. Dalamnya tuh panas. Dia melting in my mouth. Nggak digigit aja udah lumer ke lidah kemana-mana. Dan nannya itu gurih, flaky. Luar biasa. Nah, kita mau coba ini. Ini namanya adalah misi roti. Dia lebih kering daripada naan. Kita mau coba sama dal tarkaknya. Aku paling suka nih. Dal itu artinya lentil, biji-bijian yang sehat banget tuh kalau misalnya ada buat balance hormon, buat mau antioksidan, buat jerawat, itu bagus banget. Dan ini rasanya itu nggak terlalu berempah yang sampai kita gitu, tapi rasanya tuh nutty dan gurih, rich banget. Ini enak banget. Dan tips dikit nih buat makan Indian, selalu minta ini nih, chutney. Nah, kalau chutney ini sebetulnya bisa aja sih kita langsung cocol, misalnya gini ya, ini ada papadam di sini, kita siram deh ya biar kelihatan nih teksturnya. Wow, tuh gitu, bisa aja. Tapi, wah, enak banget.
green chutney-nya. Wow, kayak lalapan, kayak daun mintnya langsung wah gitu. Nah kalau ini pasti compact full banget sama garam masala. Itu garam masala tuh campur-campuran Indian ya, rempah-rempah. Kita langsung cicipin yuk. Wah. Garam masalanya kerasa, ada jintannya lumayan kerasa, tumbarnya lumayan kerasa, dia biasa ada bay leaf, ada pala, tapi dia nggak terlalu nyentrong di salah satu sisi. Biasanya ada yang, aduh fenugreeknya kerasa banget, cuminya kerasa. Enggak, ini sama lidah Indonesia tuh masuk banget. Plus, makanan kesukaan baruku ada di sini nih, panir. Lihat tuh yang putih-putih. Jadi pas kita gigit, rempah-rempah cheesy, rempah-rempah creamy gitu. Karena ini vegetarian, banyak banget nih sayur-sayurannya. Wortel, buncis, ada peas, kacang polong, bawang goreng juga ada di sini. Enak banget sahabat Daai. Sahabat Daai, totally approve, maknyus banget. Definitely buat orang yang kayak aku suka makanan Indian ini must try banget. Nah sahabat Daai, setelah ini kita mau cobain juga dessertnya. Penasaran kan apa ya dessert India itu? Pasti sahabat Daai nggak akan kepikiran deh. Wah, shock sahabat Daai. Apa aja ya kira-kira? Sahabat Daai, abis ini aku mau lanjutin makan dan setelah ini kita makan dessert yuk. Makan enak, makan sehat. Sahabat Daai, ini datangnya waktu kita mencoba dessert yang cukup langka untuk ditemui dan aku super excited banget. Jarang banget sih, kalau Indian kan ya savory lumayan banyak ya, tapi kalau dessert itu agak langka nih. Contohnya es krim India, hayo. Es krim India itu dalamnya ya, itu ada pistachio. Dan yang sebelah sini ada rasa saffron. Nah, aku pengen cobain dulu nih yang pistachio ya. Kalau weathernya lagi panas, makan yang adem-adem gini, wah maknyus. Lihat tuh, ada almond slice-nya juga. Oh, pistachio-nya bau sereng, aromatik sekali. Kita cobain langsung. Emang, aku lupa udah lama nggak makan dessert India. Dessert India tuh memang, wah nonjok. Kayak masakannya ya, dia soft sih, elegan. Tapi dia ada pistachio, tapi ada kardamomnya juga. Kardamom itu adalah kapulaga. Kapulaga kalau di Indonesia itu yang warna putih. Tapi aku tahu ini rasa, nggak bisa bohong. Ini kapulaga hijau yang lebih langka dan rasanya harumnya enak. Kayak yang ada di milk tea Thailand tuh. Nah, warnanya, baunya itu hijau dan seger banget. Saffron sahabat Daai. Saffron ini rasa pakai rempah yang termahal di dunia. Aku pernah beli dulu saffron 1 gram. Wah, harganya bisa $60. 1 gram sahabat Daai. Ini mahal sekali karena apa? Dia ini golden, maka itu warnanya golden. Dan khasiatnya katanya banyak banget. Untuk kecantikan, untuk kulit, dan lain-lain. Enak. Rasanya kayak bunga. Tapi bukan kayak bunga jasmine melati yang nyentrong banget ya. Wah, nggak bisa. Ini nggak ada duanya. Ini tidak ada komparasinya. Ini bunga yang sangat elegan, golden, kayak sultan lah. Dan still ada kardamomnya yang harmonis banget sehingga saffronnya tuh nggak ketindih. Nah ini dia mung dal halwa. Ini dessert yang aku nggak pernah coba, jadi aku penasaran banget. Wah. Halo Angie. Halo. Gimana makanannya sama dessertnya? Luar biasa Pak. Ini saya udah lama banget nggak makan dessert Indian. Jadi kangen banget. Kebetulan saya doyan banget masakan India, jadi saya happy banget hari ini. Terus di antara yang ini yang paling cocok bagi Angie mana? Saffron lah Pak. Oh saffron kan mahal dan khasiatnya bagus ya Pak ya. Tapi ini saya belum nyoba Pak. Saya mau coba mung dal halwa ya. Mung dal halwa itu, dal kan lentil ya Pak? Iya, lentil. Lentil biasanya buat sup, sahabat Daai, ini buat dessert ya? Ya bisa buat dessert juga, bisa buat sup juga, bisa buat sayur juga. Enak banget.
Ini rasanya nati, kayak kacang-kacangan. Terus ini ada pistachio-nya ya Pak ya, sama almond ya? Almondnya juga ada, pistachio-nya juga ada. Wah. Ini dimasaknya di pakai ghee sama gula ya. Oh pakai ghee, oh pantesan gurih. Ghee itu sahabat Daai itu mirip kalau di Prancis tuh clarified butter. Jadi minyak samin ya kalau kita bilang ya. Jadi minyaknya direbus lama, diambil yang bening-beningnya aja. Wah ini enak banget. Ini makanan sultan nih Pak ya. Pak ngomong-ngomong, saya penasaran banget. Jarang banget saya lihat masakan India yang ada non vegetarian tapi juga ada opsi untuk vegetariannya. Awalnya tuh idenya dari mana Pak kok bisa? Emang rata-rata kalau Indian food ada dua opsi, vegetarian sama non vegetarian. Karena mereka juga banyak vegetarian ya di India. Orang India tuh banyak orang-orang vegetarian gitu. Oh iya. Jadi kita sediain gitu. Tapi di sini memang juga banyak ada India, Indonesia datang. Ya mix namanya mix. Rasanya masuk soalnya ya Pak ya. Jadi rasanya kita udah sesuaikan supaya masuk ke dengan lidah Indonesia. Lidah Indonesia masuk. Ini udah berapa lama Pak bukanya? Kebetulan kita udah jalan 7 tahun. 7 tahun sahabat Daai udah nggak main-main lagi. Awal bukanya kita 2018 tanggal 19 Desember. Tanggalnya apa? Berarti Pak Erik udah di situ juga dari ya? pertama buka. Waduh, luar biasa Pak. Jadi selama ini yang paling top lah makanan itu yang direkomend untuk vegetarian apa Pak kalau di sini? Yang banyak sih banyak sebenarnya, pilihan menunya banyak, lebih dari 50 item. Cuman yang paling favorit kalau untuk vegetarian yang tadi itu lentil, dal, sama palak paneer. Iya, masala dosa tuh enak. Masala dosa juga. Jadi masala dosa itu makanan khas India Selatan. Jadi kita kombinasikan ada makanan India Utara sama India Selatan gitu. Jadi masala dosa ini kebetulan jenisnya vegetarian gitu. Sebenarnya ada pilihan yang non vegetarian juga ada. Jadi tapi ada opsi vegetarian. Menarik ya. Wah, Pak Erik, makasih nih. Tadi saya juga udah dijelasin sama Pak Erik sebelumnya ya. Makanannya, terus backgroundnya juga South Indian, North Indian. Jadi hari ini saya nggak cuman kenyang secara perut dan lidah, saya happy, tapi secara knowledge, edukasi saya juga dapat nih. Dan sahabat Daai ini pasti juga senang banget dapat edukasi dari Pak Erik, dan tadi pasti mereka udah ngiler semua lah Pak nonton. Tinggal mereka cobain ya Pak ya. Terima kasih juga nih sahabat Daai udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa nih sahabat Daai like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasi biar sahabat Daai nggak ketinggalan episode-episode berikutnya. Di mana kita akan terus menjelajah seluruh kuliner dan ada selalu cerita di balik setiap rasanya. Sahabat Daai, sampai ketemu di episode berikutnya. Makan enak, makan sehat. Dadah!